Alam neraka seringkali digambarkan sebagai tempat gelap gulita, tetapi anehnya di sana juga ada api besar yang berkobar-kobar untuk menyiksa sang roh. Ini tentu menjadi hal yang sangat kontradiksi sekali ya. Sebab bagaimana mungkin di tempat yang ada api berkobar besar, di tempat itu disebut sebagai tempat yang gelap gulita. Sedangkan dalam satu ruangan saja, itu dalam satu ruangan mungkin berukuran 3x3 atau 4x5, ketika ada secercah cahaya lilin, itu dari satu lilin saja itu menyala, tempat itu sudah terang. Kita bisa melihat sudut-sudut ruangan. Jadi tempat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ruangan yang gelap gulita. Jadi ketika di neraka digambarkan bahwasanya di sana ada api yang sangat besar yang berkobar-kobar, lantas bagaimana neraka bisa dikatakan sebagai tempat yang gelap gulita? Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Ya, berjumpa kembali bersama saya Wira. Setelah di episode sebelumnya kita membahas tentang penggambaran surga menurut berbagai kitab suci, di mana dalam semua penggambaran tersebut hampir semua mirip dalam artian intinya hampir sama, yakni neraka adalah tempat penyiksaan, tempat hukuman bagi roh-roh pendosa, di mana dikatakan dalam satu kitab suci bahwasanya di tempat tersebut hanya ada jeritan, isak tangis, dan gertak gigi karena siksaan yang diberikan kepada roh-roh pendosa tersebut. Dikatakan lagi bahwa para eksekutor atau yang bertugas untuk memberikan hukuman kepada roh-roh pendosa ini adalah mereka yang satu tuna rungu, pendengarannya tidak baik, artinya deaf atau tuli. Terus tuna wicara, tidak bisa berbicara. Tuna netra, tidak bisa melihat. Jadi bisa dibayangkan jika penyiksaan tersebut demikian, walaupun sang roh itu menjerit-jerit kesakitan, pasti juga tidak akan didengar karena petugasnya itu tuli. Dan juga tidak akan melihat penderitaan sang roh karena penjaganya juga katanya tunanetra, tidak bisa melihat apakah itu sudah sampai sang jiwa itu hancur lebur dipukuli, tetapi tetap saja dia melakukan itu. Nah, tentu dari beberapa penjelasan tentang neraka ini cenderung menimbulkan beberapa pertanyaan. Maka sekarang kita coba untuk membahasnya. Penjelasan kali ini cukup berat, dibilang berat karena seolah-olah seakan-akan ini orang ngomongnya sudah pernah ke surga atau neraka saja. Oke, tapi ini berdasarkan kajian, berdasarkan apa yang sudah terbaca dan sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, untuk kita kaji secara lebih logis, secara ya menurut akal pemikiran kita, masuk akal apa tidak, kan demikian. Walaupun mungkin dalam artian kita semua kan sudah pernah mati, kita pasti juga sudah pernah transit, sudah pernah mengalami rasa surga atau neraka tersebut. Tetapi karena ketika kembali mengambil reinkarnasi ini, kita dilupakan, mendapat kelupaan sehingga tidak ingat lagi dengan hal-hal tersebut. Tentu saja agar kita bisa enjoy untuk menikmati kehidupan baru ini. Karena jika kita ingat misalkan kepada siapa itu berutang, itu mungkin dikejar-kejar perasaan berdosa, sehingga present atau hari ini
Sehingga present time atau hari ini yang bisa kita jadikan sebagai hadiah itu tidak bisa ternikmati. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa para roh-roh yang sudah bereinkarnasi kembali itu mengalami kelupaan, tidak diingatkan akan kejadian-kejadian lampau di kehidupan terdahulu yang sudah mereka lalui. Tapi tentu saja ini adalah penggambaran bagi mereka yang meyakini adanya reinkarnasi tersebut. Sebab bagi yang tidak percaya dengan reinkarnasi tentu saja tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan tadi. Dalam artian yang saya pernah baca itu di beberapa kitab suci agama Abrahamik, biasanya mereka kan mengonsep kehidupan ini secara linear, garis lurus, yakni lahir, hidup, mati, sudah menunggu sampai pengadilan akhirat untuk mereka mendapatkan surga atau neraka yang kekal. Itulah sebabnya dalam penggambaran neraka atau surga di beberapa kitab suci agama Abraham itu dinyatakan bahwa surga dan neraka itu adalah sebuah kekekalan. Tidak ada second chance, tidak ada kesempatan kedua atau remedi untuk para roh memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka telah lakukan di kehidupan sebelumnya. So, sekarang kita akan coba untuk mengkaji berdasarkan sudut pandang saya pribadi tentunya, untuk kita share. Saya coba berikan sudut pandang saya. Mungkin ini ada yang sepaham atau sejalan dengan pemikiran Anda, atau bahkan mungkin jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Tapi ya, inilah sudut pandang dan analisa serta kajian saya tentang surga dan neraka. Pertanyaan yang sering menggantung dalam pikiran banyak orang, mungkin terutama saya, adalah kenapa penggambaran surga dan neraka itu justru berbeda. Tadi kan kesamaannya adalah surga itu tempat kesenangan, kebahagiaan, sedangkan neraka adalah tempat penyiksaan atau hukuman bagi roh-roh. Dan dikatakan bahwa neraka itu tempatnya adalah gelap gulita, tetapi di sana juga ada api besar yang berkobar-kobar untuk menghukum atau menyiksa para roh-roh pendosa. Nah, disinilah letak permasalahannya. Kemudian, mari kita coba kaji bersama. Di satu sisi dikatakan bahwa neraka yang menjadi tempat hukuman itu hanya berlangsung selama kurun waktu tertentu sebelum akhirnya dikirim kembali ke bumi untuk membayar sisa hutang karmanya yang belum terselesaikan. Terutama ini ada dalam kitab-kitab suci agama yang meyakini adanya reinkarnasi. Sementara dalam agama Abrahamik, sebagaimana yang saya singgung barusan, bahwasanya mereka tidak mempercayai dengan adanya reinkarnasi, maka neraka dikatakan sebagai tempat kekekalan di mana roh-roh pendosa akan disiksa selamanya tanpa ampun dan tanpa ada kesempatan kedua untuk memperbaiki. Nah, lantas manakah yang benar? Tiba-tiba pertanyaan itu sering nyeletuk dalam pikiran saya, seperti kekritisan si Piki dalam film Piki ya. Mau mendapat sesuatu yang logis, sehingga dengan kontradiksi demikian sangat pantas jika kemudian timbul pertanyaan, sungguhkah surga dan neraka itu ada, atau hanya sebuah penggambaran yang dibuat oleh para penulis kitab suci untuk menakut-nakuti manusia agar tidak sampai berbuat dosa, sekaligus selalu menjalankan perintah Tuhan demi untuk mendapatkan kesenangan surga? Sebab ya, kita tahu sendiri, kita bisa menyadari sendiri bahwasanya banyak dari kita itu seringkali beragama seperti anak kecil yang harus diiming-imingi hadiah ataupun diancam dengan hukuman untuk mau melakukan sesuatu. Ini mirip sekali dengan lagu yang pernah disenandungkan oleh seorang penyanyi lawas, itu namanya Chrisye, di mana beliau pernah melantunkan lagu tentang surga dan neraka yang kira-kira syairnya seperti ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah engkau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sesungguh memang dia, memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Ataukah mungkin kita hanya takut pada neraka dan hanya menginginkan surga?
Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang Dia yang pantas disembah dan juga pantas dipuja. Nah, itu lirik lagu dari Chrisye tentang surga dan neraka, seolah-olah menyindir cara kita beragama yang selalu melihat ada Nobel dan punishment, ada penghargaan dan juga ada hukuman ketika ingin melakukan sesuatu. Jadi ya, modal seperti anak kecil. Saya sering gitukan anak saya ketika kalau tidak mau diajak pulang, misalkan ketika melancong ke pantai, misalkan tidak mau pulang, biasanya saya akan memberikan iming-iming hadiah. Misalkan kalau mau pulang sekarang, nanti di rumah bapak kasih ini. Atau misalkan kalau tidak mau pulang jam segini sudah malam, nanti bapak tidak akan kasih pinjam HP lagi. Nah, misalkan dengan metode demikianlah biasanya seorang orang tua akan menakut-nakuti atau juga memberikan hadiah agar anaknya mau mengikuti perintah dari orang tua. Ya, kalau dipikir-pikir mirip juga, mirip dengan cara kita beragama selama ini. Sekarang kita akan coba untuk melihat beberapa kejanggalan yang saya temukan dalam penggambaran surga atau neraka tersebut. Alam neraka seringkali digambarkan sebagai tempat gelap gulita, tetapi anehnya di sana juga ada api besar yang berkobar-kobar untuk menyiksa sang roh. Ini tentu menjadi hal yang sangat kontradiksi sekali ya. Sebab bagaimana mungkin di tempat yang ada api berkobar besar, di tempat itu disebut sebagai tempat yang gelap gulita. Sedangkan dalam satu ruangan saja, itu dalam satu ruangan mungkin berukuran 3x3 atau 4x5, ketika ada secercah cahaya lilin, itu dari satu lilin saja itu menyala, tempat itu sudah terang. Ada, kita bisa melihat sudut-sudut ruangan. Jadi tempat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ruangan yang gelap gulita. Jadi ketika di neraka digambarkan bahwasanya di sana ada api yang sangat besar yang berkobar-kobar, lantas bagaimana neraka bisa dikatakan sebagai tempat yang gelap gulita? Nah, ini menjadi pertanyaan yang besar untuk coba kita renungkan bersama. Demikian juga kejanggalan kedua. Tadi dikatakan bahwasanya para petugas penyiksa sang roh tersebut itu dia buta dan tuli, tunarungu, tunanetra. Itu mereka petugas ini diilustrasikan seperti itu sehingga dalam bayangan kita orang buta dan tuli itu tidak akan pernah mendengar siksaan atau jeritan dari para roh-roh yang sedang tersiksa tersebut. Jadi ini tentu sesuatu yang mengerikan sekali. Tetapi jika kita coba logikakan, nah kita coba bawa ke hal yang lebih logis itu, bagaimana seseorang petugas yang sedang buta itu bisa melihat bahwasanya misalkan dia dikatakan membawa sebuah tongkat seperti gada yang membara dan itu dipukulkan kepada sang roh sampai badannya hancur, kemudian dibentukkan lagi, diserupakan lagi seperti keadaannya semula, dipukul lagi hingga hancur dan demikian seterusnya. Atau dalam sub neraka yang lain dikatakan bahwa sang roh itu direbus dalam kolam atau danau yang besar sekali, danau yang berisi airnya panas mendidih, dan di sana juga ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam mulutnya. Ketika sang roh berusaha untuk menepi, di sanalah sang roh kemudian dilempari lagi batu sehingga dia tidak benar-benar bisa menepi dan akhirnya mati kelelep di dalam api yang di dalam air yang begitu panas membara, diisi dengan banyaknya kotoran. Menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana penjaga yang tidak bisa melihat dan tuli tersebut dia bisa menentukan di mana sang roh berada pada saat itu sehingga dia tepat mengenai sang roh sehingga tidak bisa menepi. Atau ketika dalam hukuman yang lain, bagaimana sang eksekutor ini yang buta dan tuli ini bisa melihat dengan jelas menentukan target yang akan dihajarnya itu tanpa meleset sedikit pun, sedangkan dia adalah seorang yang buta dan tuli. Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Karena kalau saya pribadi menyimaknya secara logika saya itu kurang masuk. Tidak tahu, mungkin Anda bisa menerima secara
sudut pandang Anda yang lain, tentu saja ini adalah boleh-boleh saja karena hanya merupakan satu kajian dari berbagai sudut pandang. Maka dari hal tersebut, jika kita coba melepaskan imajinasi neraka itu sebagai suatu tempat, tetapi hanya sebagai sebuah rasa, mungkin akan tampak lebih logis dan masuk akal. Misalkan begini, keadaan yang gelap gulita itu kita hubungkan dengan kegelapan pikiran sang roh yang masih terikat oleh kemelekatannya di bumi atas harta, tahta, ataupun cinta yang pernah dimilikinya. Bahkan bukankah semasa membadan, sang roh juga sering digelapkan oleh ketidaktahuannya tentang sumber asal keberadaannya, tentang tujuan kehidupannya, dan juga tentang tempat yang harus ditujunya setelah kematian badan ini. Itu kan sesuatu yang menggelapkan. Ketika kita tidak mengetahui jalan pulang, atau misalkan ketika kita pergi ke satu tempat, tidak bawa peta, tidak tahu bagaimana siapa yang akan kita temui, jalannya di mana, itu kan membuat kita bingung, membuat kita seolah-olah berada dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa, harus kemana, melalui apa, tidak ada gambaran. Awidya atau kebodohan itu identik dengan kegelapan. Nah, ketika roh tidak mengetahui, roh atau jiwa kita yang menjiwai badan ini itu tidak mengetahui asal dari mana ia berada, apa tujuan ia dilahirkan di bumi ini, untuk apa ia harus mengambil untuk tujuan apa ia harus mengambil reinkarnasi dengan menggunakan badan manusia, dan sesudah akhirnya badan ini menua, badan yang dipakainya ini menua dan mati, kemana sang roh seharusnya pergi. Ketika hal itu tidak kita ketahui, tidak menjadi gambaran yang jelas, maka kita ibarat orang yang berada dalam kegelapan dan kebodohan. Pikirannya sering terbakar oleh api emosi, terlebih ketika energi itu masih melekatinya ketika telah keluar dari badan. Nah, ini api neraka, penggambaran api neraka yang berkobar-kobar itu hampir mirip dengan emosi sang jiwa yang masih melekatinya semasa hidupnya. Ketika harapan-harapannya tidak terwujud, tidak sesuai dengan apa yang diinginnya, sang roh yang masih diliputi oleh ahamkara dan mamakara, oleh peroda atau kemarahan tersebut, ini cenderung akan terbakar oleh emosi. Sebab kita tahu ketika orang benar-benar marah itu biasanya matanya kan memerah, itu seperti nyala api. Emosi itu mirip dengan api, penggambaran api neraka. Sang roh yang kebingungan karena ketidaktahuannya itu yang sering mengidentifikasikan dirinya sebagai yang kekal dengan tubuhnya yang bersifat sementara, akan tersiksa oleh keinginannya yang masih berharap terhubung dengan kehidupan di bumi ini, sementara ia sudah tidak lagi memiliki badan materi. Ini tentu saja menyiksa. Sebagaimana analoginya begini, saya ada di sini tetapi tidak dilihat oleh orang-orang. Saya ingin bicara dengan orang-orang tetapi ia tidak mendengar suara saya. Keadaan itu benar-benar keadaan yang sangat menderitakan. Ada tetapi dianggap tidak ada, karena memang tidak ada yang melihat dan tidak bisa mendengarnya, tidak bisa kontak atau melakukan hubungan dengan mereka karena alamnya sudah lain. Jiwa atau roh-roh yang sudah tidak lagi membadan atau sudah meninggalkan badannya karena kematian, tetapi tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke alam swarga, alam cahaya. Suara itu kan cahaya, seperti kata mercusuar itu kan kalau di pelabuhan itu ada lampu mercusuar, lampu penerang. Suara adalah cahaya. Swarga adalah alam yang penuh dengan cahaya. Ketika sang roh tidak bisa menemukan tempat tersebut, lalu terjebak di antara alam sang roh dan alam manusia, di alam antara ini, maka ia akan tersiksa di alam nara ika. Nara manusia, ika itu artinya neraka ini adalah alam manusia itu sendiri, di mana ia berada di alam manusia tetapi tidak bisa berlaku atau melakukan kegiatan sebagaimana halnya manusia karena ia sudah tidak memiliki badan materi. Mau berbuat itu ya tidak bisa karena dia sudah menjadi makhluk energi, tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi hal ini tentu membuat kita benar-benar sebagai sang roh jika mengalami keadaan tersebut benar-benar akan tersiksa. Bagaimana mungkin tidak ketika kita ingin bersentuhan, menyentuh orang, mereka tidak merasakannya. Ketika saya ingin berbicara dengan orang atau kerabat keluarga yang kita kenal, mereka juga tidak mendengarnya. Ini kan menyiksa, persis mungkin seperti penggambaran siksaan di neraka tersebut. Merasa ada tetapi tidak dianggap ada, teracuhkan dan terabaikan.
lalu terasingkan dalam keramaian, sungguh suatu hal yang menderitakan. Rasa neraka yang juga bisa dan pernah kita alami ketika masih hidup, terlebih jika sang roh diasingkan oleh kuasa yang lebih tinggi di alam sana, lantaran ia menjadi penyebab atau melakukan hal-hal yang begitu jahat. Misalnya ketika kematiannya adalah karena menjadi pelaku bom bunuh diri yang menewaskan banyak orang-orang tak berdosa. Ini oleh kuasa yang lebih tinggi, biasanya roh-roh seperti itu diisolasi atau diasingkan untuk di sana mereka merefleksi diri. Mereka diberikan gambaran yang lebih utuh bagaimana di sana, seperti mungkin dikatakan seperti rekaman CCTV, tetapi bukan dari sudut pandangnya ia sendiri ketika dia melakukan bom bunuh diri, tetapi dari semua sisi, di mana orang-orang yang mati tak berdosa itu, bagaimana keluarga mereka sedih mendapati keluarga mereka terbunuh oleh kejadian tersebut. Itu dipertontonkan kepada sang roh untuk merefleksi dirinya, untuk bisa menyadari keutuhan cerita dari peristiwa yang mereka lakoni. Jadi tidak semata-mata mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar, padahal itu hanya sebuah pembenaran saja, keping-keping pembenaran dari sudut pandangnya sendiri, karena tidak melihat dan tidak merasakan penderitaan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ingin berharap memperoleh surga, tetapi dengan menciptakan neraka atau penderitaan bagi orang lain, tidak akan pernah benar-benar mencapai surga. Yakinlah hal tersebut, karena di dalam berbagai kitab suci saya pernah baca juga, di sana secara jelas dikatakan Yesus biasanya pernah mengutip pernyataan seperti ini sama dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Jangan pernah melakukan sesuatu kepada orang lain di mana pada saat jika hal yang sama dilakukannya kepadamu, maka itu juga akan membuatmu tidak suka. Jangan memukul jika kau tidak mau dipukul. Cintai dan kasihi orang lain jika engkau juga ingin dicintai dan dikasihi orang lain. Maka ketika kita menderitakan orang lain, jangan pernah berharap bahwa kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena rasa penderitaan yang pernah kita ciptakan bagi orang lain adalah rasa yang sama yang harus kita terima kelak dalam kehidupan ini ataupun di kehidupan yang akan datang, karena hukum karma pala tersebut. Nah, lantas bagaimana dengan penggambaran surga? Apakah surga itu adalah tempat untuk menikmati kesenangan badannya seperti di bumi, ataukah juga hanya suatu rasa, bukan seperti yang digambarkan sebagai tempat untuk bersenang-senang? Nah, sebagaimana yang sudah saya singgung di awal, bahwasanya penulis kitab-kitab suci itu tahu keadaan dan kondisi orang-orang yang diberikan pengajaran wahyu Tuhan tersebut, bagaimana karakter serta watak orang-orang yang akan menerima ajaran suatu agama tersebut, sehingga tentu isinya juga akan menyesuaikan, di mana pada umumnya manusia memang sukar untuk melepaskan kesenangan badaniahnya. Itu biasanya kan harus menyesuaikan dengan siapa yang akan menerima ajaran tersebut. Ya, analoginya mungkin seperti ini. Anak kelas SD, ya kalau seorang guru menjelaskan sesuatu matematika tentang kepada anak SD, tentu saja jenis matematikanya adalah matematika dasar. Tetapi ketika berhadapan dengan mahasiswa, tentu pelajarannya justru yang lain lagi, kan? Itu disesuaikan. Jadi kitab-kitab suci tersebut juga menyesuaikan dengan tempat dan keadaan, karakter serta orang yang akan menerima wahyu Tuhan tersebut. Wahyu Tuhan juga tentu Tuhan tahu kepada siapa wahyu tersebut akan diberikan, sehingga muncullah ayat-ayat yang bersesuaian dengan hal tersebut. Dan sebagaimana kita tahu bahwa semenjak kita berada dalam badan hewani, kita pernah juga, kalau saya sekali lagi, orang-orang yang mempercayai dengan adanya reinkarnasi pasti meyakini juga bahwa mereka, sang ruh yang sekarang menjiwai badan manusia ini, pernah juga berada dalam tubuh hewani, dalam animal kingdom atau kerajaan hewan tersebut, sehingga sifat-sifat hewani tersebut masih terbawa hingga kehidupan sekarang. Manusia pada umumnya memang sukar untuk melepaskan kesenangan badannya seperti itu, kemelekatan yang sudah dibawanya dari kelahiran demi kelahiran, dari sejak sang roh pernah memakai badan hewani. Maka sangat logis dan beralasan jika kemudian ada ayat-ayat yang disisipkan sebagai nobel atau hadiah, dan juga punishment atau hukuman yang bersifat materi
sebagai motivasi manusia guna mengikuti ataupun menjauhi hal-hal yang disepakatinya sebagai amal dan dosa. Maka di ketika itu, ketika ada seseorang yang bertanya, apakah di sorga akan ada wanita-wanita cantik yang melayani kami seperti di sini? Nah, itu pertanyaannya. Karena pada waktu kehidupan mereka itu sudah bagi mereka sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Mereka menjadi kepala suku atau yang mana seperti di Animal Kingdom tersebut, mereka berkuasa atas wanita-wanita dalam kelompok tersebut. Mereka menganggap bahwa seks atau kebutuhan biologis tersebut adalah segala-galanya, sesuatu yang sangat membahagiakan dan menyenangkan. Sehingga pertanyaannya, apakah di surga nanti mereka juga akan mendapatkan hal-hal yang sama? Kenapa? Kan dengan pertanyaan. Sebab kalau di surga tidak ada kesenangan dan kebahagiaan seperti ini, lalu buat apa kami mendambakan surga? Ngapain repot-repot? Kami cukup bahagia di sini kok dengan hal-hal seperti ini. Dan maka dijawablah pada waktu itu, ya ada, bahkan jauh lebih banyak. Di sana ada bidadari cantik dengan payudara montok, kan begini kan. Mereka ada untuk melayani para pejuang yang mau berkorban ini untuk menegakkan kebenaran. Nah, dikatakan tersebut ulasan kalau Anda pernah membaca penggambaran surga, bagaimana orang-orang yang dikatakan sebagai pejuang untuk menegakkan syariat suatu agama itu nantinya akan mendapat ganjaran 72 bidadari perawan dan cantik dengan susu montok yang besar-besar. Ilustrasi bayangan seorang manusia, seorang laki-laki yang begitu menyenangkan dan membahagiakan. Sehingga ini bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk mengikuti jalan dharma yang diberikan oleh sang pembawa pesan. Mungkin juga pada saat itu mereka ada pertanyaan seperti ini. Apakah di sana juga ada minuman-minuman baik seperti yang kami miliki di sini? Apakah di sana juga ada kebun-kebun dan panen melimpah untuk menjamin kehidupan kami? Dan hal ini tentu juga dijawab ada, bahkan nikmatnya beratus kali dari apa yang ada di bumi dan seterusnya. Jadi penggambaran surga selalu diidentikan sebagai sesuatu yang berlipat-lipat daripada kesenangan dan kebahagiaan yang ada di bumi. Sedangkan sebagai kebalikannya, jika Anda tidak mau melakukan perintah dan ajaran Tuhan, maka nerakalah yang menjadi ganjaran. Dan bagaimana situasi penggambaran neraka sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Bagaimana di neraka dikatakan sebagai tempat penyiksaan sang roh-roh pendosa yang tidak mau berjalan sesuai dengan ajaran yang ada dalam kitab-kitab suci agama yang mereka yakini. Nah, pernyataan ini tentu saja dipakai sebagai penyemangat orang-orang yang masih terikat kenikmatan duniawi itu agar termotivasi untuk melakukan siar-siar agama. Bayangkan, jika semua pertanyaan tadi dijawab dengan tidak ada, atau pembawa pesan mengabarkan hal-hal yang sebenarnya tentang dunia roh, siapa yang akan mengikuti dan melaksanakan ajarannya? Karena nikmat dunia bagi mereka sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan dan menyenangkan. Maka surga bagi saya adalah juga sebuah rasa. Sebab di alam roh, sebagaimana yang pernah dimuat dalam buku Journey of Soul, berdasarkan penuturan orang-orang yang pernah mati dan mengalami keadaan seperti itu, near death experience, sang roh tidak lagi memiliki identitas tertentu. Dia hanya akan serupa energi cahaya yang tanpa bentuk, walaupun mereka masih bisa mewujudkan dirinya menjadi wujud-wujud yang masih diingatnya semasa hidup di bumi. Pada saat itu sang roh sudah berada di alam non-materi atau alam energi, dan di alam energi hal-hal materi sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita hanya menduga-duga saja, mengumpamakan kalau sang roh itu masih seperti manusia, sehingga kita memberikannya persembahan rokok, menuangkan minuman yang pernah disukainya semasa hidup, ataupun membekalinya dengan uang, seolah-olah di dunia roh itu ada supermarket atau tempat berbelanja sebagaimana sang roh ketika masih membadan dan melakukannya di bumi. Itu kan hanya menduga-duga saja, mengumpamakan kehidupan di surga yang tidak kita ketahui itu sebagaimana kehidupan di bumi. Istilah Balinya hanya ngidep-ngidepang dewek saja seperti itu. Umpamakan seperti itu demi untuk menyenangkan diri kita sendiri bahwa kita itu peduli pada sang roh yang telah berpulang. Walaupun sesungguhnya apa yang kita lakukan itu bisa jadi akan membuat sang roh lebih terikat dengan berbagai ingatan semasa hidupnya, sehingga sulit lagi untuk melanjutkan perjalanan ke alam
sendiri, alam cahaya atau swarga. Jadi bagaimana dari sudut pandang tersebut? Apakah Anda tetap mau percaya bahwasannya surga dan neraka itu memang seperti apa yang digambarkan sebagai tempat hukuman dan tempat bersenang-senang? Ya, tentu akan kembali pada keyakinan kita masing-masing. Ini hanya sebuah kajian dan sudut pandang dari saya sendiri. Tapi bagi yang hanya meyakininya sebagai sebuah rasa, ya juga silakan saja. Sebab yang terpenting adalah tetaplah berbuat baik, melakukan sesuatu yang benar, saling mengasihi, dan ciptakan kedamaian di antara saudara semesta. Jangan sesekali berpikir untuk mendapatkan atau memperoleh surga, kita membawakan penderitaan neraka bagi saudara yang lainnya di kehidupan ini. Kira-kira demikian bahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah tetap stay tune di channel Demagoye. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini ataupun mereka yang baru akan mensubscribe channel ini. Terima kasih supportnya. Semoga kedepannya saya bisa membawakan materi-materi yang bisa berguna untuk menambah wawasan kita dalam beragama dan berkeyakinan. Terima kasih. Saya